Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebenarnya sudah selesai ya untuk pembahasan faraid atau mawarith dari kitab Manhajus Salikin. Namun sebagai pengayaan atau pendalaman materi dari apa yang sudah kita pelajari dari kitab Manhajus Salikin. Di sini kita bahas untuk poin-poin penting yang perlu dikuasai dalam pembahasan ilmu mawarith. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang siapa saja yang termasuk ahli waris dan siapa yang bukan. Ya. Diharapkan untuk perkara ini sudah betul-betul dikuasai dengan sebaik-baiknya. Siapa yang termasuk ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Jadi sebab pewarisan itu ada 3 ya. Pertama apa? Dari jalur nasab, kekerabatan. Yang kedua dari jalur pernikahan. Yang ketiga dari jalur wala. Ya, dari jalur pembebasan budak. Ya, dari jalur nasab kemarin ada berapa arah? 3 ya. Ke atas namanya usul, ke bawah namanya uruk, ke samping namanya awasi. Ya. Kaidah-kaidahnya sudah kita pelajari bersama, tinggal diulang-ulang. Kemudian dari sebab pernikahan ada 2 kelompok dari ahli waris. Siapa itu? Suami atau istri. Kemudian dari jalur wala, di sana ada muktik atau muktikoh. Ya, muktik itu lelaki yang membebaskan budak, muktikoh itu perempuan yang membebaskan budak. Ya. Setelah itu, ya, setelah kita mengenal siapa saja yang termasuk ahli waris, maka kita yang kedua wajib mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Maka dalam Al-Quran maupun Sunnah, bagian tersebut terbagi menjadi 2. Ada yang mendapatkan bagian pasti, dalam artian apa? Angkanya jelas, yang disebut dengan apa? Dzawul furud. Dzawul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Dan ada ahli waris yang mendapatkan bagian sisa atau asobah. Asobah itu bentuk jamak dari asibun. Asibun jamaknya asobah. Jadi asobah adalah kelompok-kelompok yang mendapatkan bagian sisa. Nah, di sini sudah kita buatkan daftar atau tabelnya. Bagian ahli waris pasti dan bagian ahli waris sisa atau asobah. Dimulai yang pertama suami. Ya, suami. Suami itu kemungkinannya berapa? Setengah dan seperempat. Setengah kapan? Jika mayit tidak memiliki keturunan. Apapun itu, entah cucu, entah anak, ya. Bagian yang kedua, kemungkinan kedua seperempat. Kapan? Ketika memiliki keturunan. Ketika memiliki keturunan. Ya. Maka bagiannya apa? Seperempat. Dan keturunan di sini, ya, keturunan di sini adalah keturunan yang ahli waris. Adapun nanti jika keturunan dzawil arham, ya, keturunannya termasuk dzawil arham, maka suami tetap utuh dapat setengah. Ya, jadi dzawil arham itu dapat warisan ketika masih ada ada ahli waris, yaitu suami atau istri.
maka dawil arham ini bisa dapat. Selain itu tidak dapat. Jelas ya. Jadi selain suami dan istri, maka dawil arham tidak dapat. Jadi contoh misalnya apa? Seorang mayit meninggalkan seorang suami dan cucu laki-laki dari anak perempuan. Ya, cucu laki-laki dari anak perempuan itu kan dawil arham, kan? Ya, kan? Nah, itu bukan ahli waris. Tapi ketika dia bersama dengan suami atau istri mayit, maka dawil arham ini dapat. Hanya saja posisi suami atau istri mendapat bagian utuh. Ya, meskipun dia keturunan, tapi keturunan yang bukan ahli waris, hanya dawil arham. Maka baru nanti sisanya dikasihkan itu dawil arhamnya. Karena apa? Suami istri tidak menerima rot. Kan keadaannya gitu toh. Jadi warisan itu ketika sudah dibagikan kepada ahli waris kok masih sisa, maka dibagikan kepada siapa? Kepada ahli waris. Nah, tapi kalau di situ ahli warisnya suami atau istri, maka sisanya diberikan dawil arham. Itu, sisanya diberikan dawil arham. Ya. Karena apa? Suami dan istri tidak menerima rot. Tidak menerima. Ya, tidak mesti. Kemarin sudah kita bahas yang termasuk dawil arham itu. Intinya dawil arham itu adalah seluruh kerabat mayit yang bukan ahli waris. Itu dawil arham. Jelas? Nah, ketika ada dawil arham bersama ahli waris suami atau istri, maka dawil arham itu dapat. Hanya saja tidak mengurangi porsi ahli mayit. Contohnya apa? Dan itu hanya pada suami dan istri. Ya, suami itu kan kemungkinannya setengah sama seperempat ya. Setengah ketika tidak ada keturunan. Seperempat ketika ada keturunan. Nah, namun perlu dicatat, yang dimaksud keturunan di sini adalah keturunan yang ahli waris. Paham? Jika keturunannya ini dawul arham, maka tetap dapat setengah. Contoh, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan. Itu namanya dawil arham. Jika dalam kasus ini, suami tetap dapat setengah. Dapat setengah. Seperti itu. Hah? Iya. Jadi dia dawil arham. Sehingga dawil arham itu ya mendapatkan, ya dia naik, nanti cucu, ya kan, cucu dari anak perempuan ini kan bagiannya seperti anak perempuan kan setengah, ya sudah, dia dapat setengah. Gitu. Baik. Yang kedua istri, dan tidak ada penghalang ya, artinya apa? Suami itu dalam kondisi apapun mesti dapat. Enggak ada yang menghalang-halangi. Jadi nanti ada 6 kelompok yang tidak ada penghalangnya. Ya, tidak ada penghalangnya. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. 6 golongan ini tidak ada penghalangnya. Pasti dapat dalam warisan. Yang kedua istri. Istri itu bagiannya 2 kemungkinan, 1/4 dan 1/8. Jadi separuhnya laki ya. Kalau laki kan setengah 1/4, kalau perempuan 1/4, 1/8. 1/8 ini kan separuhnya 1/4 toh. 1/4, separuhnya setengah gitu. Nah, jadi kapan dapat 1/4? Jika mayit tidak ada keturunan. Kapan dapat 1/8? Ketika mayit memiliki keturunan. Sama seperti tadi. Keturunan yang dimaksud di sini adalah keturunan dari ahli waris. Tapi kalau ada keturunan yang dia dawil arham, maka tetap dapat bagian penuh 1/4. Ya, mendapat bagian penuh 1/4 gitu.
Baik. Dan tidak ada penghalangnya. Ya. Jenengan dawul arham udah paham belum? Siapa saja yang dawul arham? Ya. Terus? Ya. Jadi gini, contohnya tadi. Seorang mayit meninggalkan seorang suami dan cucu laki-laki dari anak perempuan. Jadi dawul arham yang dapat warisan dengan adanya ahli waris itu hanya dawul arham yang bersama dengan istri atau suami saja. Selain itu tidak ada. Misalnya apa? Cucu laki-laki dari anak perempuan bersama ayah, itu tidak akan dapat karena harta masih akan milik ayah semua. Cucu perempuan dari anak perempuan bersama ibu pasti nggak dapat. Karena apa? Pasti harta nanti milik ibu semua. Ya kan? Kenapa? Karena kalau dibagi itu kan mesti ada sisa. Nah, sisanya nanti kan dirot kepada ahli waris. Sementara suami dan istri itu kan tidak menerima rot. Nah, sehingga kalau tidak menerima rot kemana? Sisanya diberikan dawil arham. Contoh ya, mayit meninggalkan apa? Suami dan cucu laki dari anak perempuan. Baik, suami dalam hal ini mendapat berapa? Walaupun ini ada keturunan, tapi keturunannya bukan ahli waris. Kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki dapatnya berapa? 1/4. Sisanya ini dapat sisa, dapat 3/4. Tapi karena cucu laki-laki dari anak perempuan, maka ini bukan keturunan ahli waris, tapi dawil arham. Sehingga suami tetap dapat bagian penuh berapa? 1/2. Nah, cucu laki-laki dari anak perempuan ini kan menduduki anak perempuan. Anak perempuan bagiannya berapa? 1/2. Maka 1/2 diberikan pada cucu anak laki-laki ini. Masih lumayan dapat 1/2. Ya, masih lumayan. Ya. Sehingga apa? Kalau dihitung berapa KPK-nya? 2. Ini dapat 1. Itu, Pak. Lanjut, sekarang ke nomor 3, anak perempuan. Anak perempuan itu ada 3 kemungkinan. 1, bagiannya 1/2. Ya. Syaratnya apa? Ya, hanya 1 orang, anak perempuan ini cuma 1. Dan tidak ada anak laki-laki. Ya, dan tidak ada anak laki-laki. Jadi anaknya perempuan tunggal gitu ya. Jadi mayit hanya memiliki 1 anak perempuan, maka anak perempuannya bagiannya 1/2. Ya, yang lain bagaimana? Ya nanti dilihat ahli waris yang lainnya. Kalau satu-satunya ahli waris ya anak perempuan 1, berarti nanti bagian pokoknya 1/2, terus nanti sisanya 1/2 ya menjadi hak milik dia dengan cara rot. Ya dengan cara rot. Berarti dia apa? Mendapatkan seluruh harta. Meskipun ada dawil arham. Ya, meskipun ada dawil arham, tapi keberadaan anak perempuan ini menjadikan apa? Semua sisa waris balikan kepada dia. Ya, misalnya apa? Ada misalnya sepupunya mayit. Ya, ini kan dawil arham. Atau nenek dari jalur atau kakek dari jalur ibu. Kakek dari jalur ibu, maka nggak dapat. Semua harta jadi milik anak perempuan.
Yang kedua, kemungkinannya 2/3. Kapan itu? Syaratnya, nah, anak perempuannya ada 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Ya, tidak ada anak laki-laki. Kenapa kalau ada anak laki-laki? Kalau ada anak laki-laki nanti jadinya asobah bil goir. Itu. Jadi asobah bil goir. Nah, ini nanti kalau asobah bil goir ini bisa jadi kecil bagiannya. Ya bisa, karena apa? Harus separohnya anak laki-laki. Kemungkinan bagian yang ketiga adalah asobah bil goir. Asobah bil goir. Nah, asobah bil goir ini apa? Ya, pengambil bagian sisa karena ada pihak lain. Nah, asobah bil goir ini ya sudah kita bahas dulu ya. Kasusnya pada apa? Anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Itu jadi asobah bil goir. Pada 4 kasus itu saja. Ya. Pada 4 kasus. Maka bagiannya anak perempuan setengah bagian anak laki-laki. Ya, misalnya apa? Seorang mati, meninggalkan 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Ya. Jadi anaknya 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Berapa bagiannya masing-masing? 1. Jadi anak perempuan 1, anak laki-laki 1. Bagaimana pembahasannya ini? Ini kan keduanya termasuk apa? Asobah toh. Asobah itu kita ambilkan sisa. Asobah bil goir. Bagiannya berapa? Anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Gampang, tinggal bagi saja. KPK-nya 3. Totalnya berapa? Bukan KPK ya. Aslul masalahnya atau majmuk sihamnya 3. Sudah, berarti harta dibagi 3. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Karena apa? Ini bagiannya setengah, ini bagiannya 1. Gitu? Supaya tidak ada pecahan, maka apa? Kali 2 jadi 1, kali 2 jadi 2. Sehingga harta dibagi 3. Ya, harta dibagi 3, misalnya 3 juta atau 3 miliar ya. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Anak laki-laki 2 miliar, anak perempuan 1 miliar. Itu ya. Ya. Terus yang keempat, cucu perempuan. Ya, dimaksud cucu perempuan ini apa? Cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Karena kalau cucu perempuan dari jalur anak perempuan bukan ahli waris. Bagian cucu perempuan, ya ini ada 4 kemungkinan. 3 kemungkinan itu seperti anak perempuan plus 1 kemungkinan. Pertama, setengah. Ya, setengah. Jadi cucu perempuan ini mendapat bagian setengah kapan? Jika 1 orang dan tidak ada cucu laki-laki. Tapi dia punya penghalang. Penghalangnya apa? Ada anak laki-laki atau ada anak perempuan yang lebih dari 1. Maka dia nggak dapat. Paham? Jadi misalnya mayit di sini ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Nah, cucu perempuan posisinya di sini ya. Cucu perempuan, cucu laki-laki. Nah, yang kita bahas yang ini.
Bagian pertama ini adalah apa? Setengah. Kemungkinannya setengah. Kapan dia dapat setengah? Ini satu orang. Syaratnya satu orang. Terus ini nggak ada. Kalau ini ada bagaimana? Nanti jadi asobah bil baik. Terus nggak ada ini. Kalau ada ini dua-dua ini nggak dapat. Zong. Penghalangnya apa? Anak laki. Sama ini dua anak perempuan atau lebih, 2, 3. Maka kalau dua anak perempuan ini nggak dapat ini, jelas? Ya, ini nggak dapat. Jadi dapat setengah ini nggak boleh ada anak perempuan. Nanti kalau ada anak perempuan nggak dapat setengah, nanti pindah jadi 1/6. Jadi penghalang mendapat setengah itu diantara apa? Tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Dan dia seorang diri. Ya sebenarnya kurang ya syaratnya. Syaratnya itu, tapi insya Allah itu mewakili. Jadi dia mendapatkan bagian setengah satu. Syaratnya dia sendirian, tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Jelas? Ya, seperti itu. Yang kedua, cucu perempuan mendapat 2/3. Bagiannya kedua apa? Kemungkinan kedua itu 2/3. Kapan mendapat 2/3? Ini 2 orang atau lebih. Syaratnya sama. Ya ini 2 orang atau lebih. Tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Nah, ya itu dapat 2/3. Yang ketiga 1/6. Kemungkinan 3 1/6. Kapan dapat 1/6? Ya, dapat 1/6. Syaratnya apa? Tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, dan ini hanya 1 orang. Kenapa kok dapat 1/6? Untuk menyempurnakan 2/3. Dengan adanya ini apa? Nanti bagian keturunan perempuan 2/3. Karena maksimal bagian perempuan itu apa? 2/3. Ketika di anak perempuan ini cuma ada setengah, karena 1 orang lah, berarti kan setengah. Maka untuk menjadi 2/3 butuh tambahan 1/6. Maka bagian maksimal cucu perempuan kalau ada anak perempuan ini dapat 1/6. Ya, gak bingung kan? Yang keempat asobah bil ghair. Kapan itu? Ketika ada anak, ada cucu laki-laki. Syaratnya apa? Ya tidak ada anak perempuan. Ya, tidak ada anak perempuan kan? Tidak ada anak laki-laki. Ya. Tidak ada anak laki-laki. Seperti itu. Saya yang tanyakan dulu. Yang mana? Enggak. Kalau ini 1 orang, ya kan? Ini ada 1 orang. Nanti kan di sini mendapat sisa, Pak. Ini cuma 1 orang ya. Ini tidak menghalangi. Justru dengan ada anak laki-laki nolongin nanti. Jadi contoh misalnya 2 orang. 2 orang. Ini harusnya nggak dapat. Nggak tahu. Tapi dengan adanya ini malah jadi dapat. Paham? Walaupun ada anak perempuan, maka ini tidak menghalangi. Jelas ya? Jadi misalnya 2 orang, ini kan tidak dapat asalnya. Tapi karena ada cucu laki-laki, ini malah jadi dapat. Nanti misalnya ahli waris, 2 orang anak perempuan, 1 cucu perempuan, 1 cucu laki-laki. Maka 2/3 dulu diambil ini, masih berapa? 1/3. 1/3 dibagi 2 orang ini. Dengan pembagian ini separuh dari ini.
Hah? Ya kan karena ada ini, Pak. Karena ada cucu laki-laki kan jadi asobah bil ghaib. Jelas ya? Walaupun ini dua orang, asalnya kalau nggak ada ini malah nggak dapat ini. Karena ini terhalang oleh ini. Jelas? Jadi kalau ini dua orang atau lebih, maka kalau ini sendiri tanpa ini, maka ini nggak dapat. Tapi dengan adanya ini menjadi asobah bil. Maka di situ penghalangnya hanya anak laki-laki saja. Tapi kalau bagian ini dan ini bisa jadi ini nggak dapat. Paham ya? Jadi ketika dapat setengah, dapat 2/3, ada kemungkinan ini tidak dapat. Kapan? Ya, ketika ada anak perempuan lebih dari dua, atau ada anak laki, maka nggak dapat. Oh, yang lain ada yang belum jelas? Kita bahas dulu aja secara menyeluruh, terus nanti kembali lagi per bagian ini kita latihan. Pada poin pertama latihannya bagaimana, nomor 2 latihannya bagaimana, insya Allah seperti itu. Ya kita fokus apa? Karena ini dasar ya, dalam ilmu waris ini harus tahu dan harus hafal ini. Bagiannya masing-masing ini. Nanti untuk penghalang ini bisa kita pelajari lagi di hajab mahjub itu ya, hajab dan mahjub itu. Yang kelima, bagian ibu. Bagian ibu itu ada 3 kemungkinan. Sepertiga dari sisa, dan 1/6. Jadi yang saya maksud di sini penghalang adalah penghalang yang menghalangi dapat warisan secara total gitu. Ya, namanya apa? Hajab hirman. Ibu mendapatkan 1/3, ya, 1/3 bagian dengan syarat 1, mayit tidak memiliki keturunan. Nah, ini keturunan ya, apapun dari anak, cucu ya kan, pokoknya nggak ada keturunan. Maksudnya keturunan di sini keturunan yang berupa ahli waris. Kemudian syarat kedua, tidak memiliki saudara lebih dari 1 orang. Jadi mayit itu tidak punya adik, tidak punya kakak lebih dari 1. Kalau adik kakaknya cuma 1, masih dapat 1/3. Misalnya apa? Adiknya 2. Dia punya adik laki-laki 2, adik perempuan atau kakak perempuan 2. Nah, gitu. Dia posisinya di tengah. Maka seperti itu saudaranya kan lebih dari 1 namanya. Maka ibu nanti pindah dari 1/3 menjadi 1/6. Ya. Sekali lagi ya, ibu dapat 1/3, 1, mayit tidak ada keturunan, 2, mayit tidak memiliki saudara atau saudari lebih dari 1. Saudara atau saudari ya, saudara itu bisa maknanya juga saudari, lebih dari 1. Terus bukan kasus umariyatain. Jadi kasus umariyatain ini apa? Kasus pada ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri, itu umariyatain. Dulu sudah kita bahas ya. Jadi kasusnya apa? Ayah, ibu, suami atau istri. Jadi ayah, ibu, suami, ayah, ibu, istri. Ini namanya umariyatain. Umariyatain ada dua rumusnya Umar gitu maksudnya. 2 kaidah yang dimiliki oleh Umar, yang ditetapkan oleh Umar. 2 kaidah itu apa? Ketika ayah, ibu, suami 1, ayah, ibu,
istri dua, maka dikatakan umariyatain. Nah, ketika nanti diterapkan pada kasus ini, maka ibu nanti tidak sepertiga dari semua harta, tapi sepertiga dari sisa setelah diambil bagiannya ini, bagiannya suami atau istri. Jadi nanti kalau kasus umariyatain dulu sudah kita bahas ya, kita tetapkan dulu bagian pastinya istri sama suami. Baru ibu sepertiganya ini, ayah sisanya. Gitu kan? Ayah sisanya. Yang kedua, sepertiga dari sisa. Maksudnya dari sisa itu apa? Setelah diambil bagian pasti suami atau istri. Suami setengah, istri seperempat. Karena nggak ada keturunan ini. Maka diambil dulu, kalau ahli warisnya suami diambil seperempat. Kemudian apa? Istri diambil, suami setengah, istri seperempat. Berarti apa? Nanti sepertiga dari sisanya setengah berapa? Setengah. Sepertiga dari setengah. Kalau ini sepertiga dari 3/4. Gitu, sepertiganya setengah, sepertiganya seperempat, ya baru nanti sisanya kayak kasihkan ayah. Nah, kalau yang bukan kasus ini, maka sepertiga dari satu. Ya, sepertiga dari satu. Terus kemungkinan yang ketiga adalah seperenam. Kapan dapat seperenam? Ya, satu, mayit memiliki keturunan dari ahli waris, gitu. Kalau keturunan dari dawil arham itu tidak mengaruhi, karena dawil arham dengan adanya ibu pasti nggak dapat. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki saudara lebih dari satu orang, ya, 2, 3 dan seterusnya. Dan bukan pada kasus umariyatain ya. Bukan pada kasus umariyatain, ini sama dengan yang di atas. Penghalangnya nggak ada, maka ibu itu pasti dapat waris. Sampai di sini yang belum paham. Yang keenam, nenek. Nenek itu bisa nenek dari jalur ibu, bisa nenek dari jalur ayah. Maka dalam semua tingkatan nenek itu sama bagiannya, seperenam, satu bagian saja, yaitu seperenam. Syaratnya ya tidak ada ibu. Ya, kalau ada ibu kan berarti terhalang, semua nggak dapat. Kemudian ya tidak ada nenek yang lebih dekat dengan mayit. Nah, artinya nenek yang dekat akan menghalangi nenek yang jauh. Nah, ini penghalangnya ada ibu atau nenek yang lebih dekat dengan mayit. Ini sudah dijabarkan pada syarat. Nomor 7, ayah. Nenek ada pertanyaan? Yang nenek tadi bagian berarti seperenam dan seperenam berbagi ya. Maksudnya? Kalau ada dua nenek, kalau dua nenek nanti dilihat, dua nenek itu setara enggak? Nenek dari jalur ibu sama nenek dari jalur ayah. Ya setara enggak gitu loh. Jadi nenek itu nanti kan ada yang nenek itu kan dalam bahasa dalam bahasa waris kan bisa mbah buyut, itu ya nenek, canggah ya nenek bahasanya. Maka kalau ada nenek yang lebih dekat, nanti nenek yang jauh nggak dapat. Itu. Kalau setara nanti seperenam itu berbagi. Intinya dapatnya seperenam. Termasuk nanti neneknya ada berapa, ya kan? Gitu. Neneknya ada berapa nanti berbagi. Jelas ya? Ada dua. Neneknya ada berapa? Maksudnya nenek ada berapa itu misalnya yang setara di situ ada 4 misalnya itu. Dari jalur ibu misalnya ya kan, atau ada 3 misalnya dari jalur ibu, dari jalur ayah, ya kan, atasnya itu kan ada nenek tuh, ya. Tapi maksimal kayaknya 2 ya, maksimal setara itu 2, karena nanti pasti lewat perempuan, ya. Sehingga di situ nanti dihitungnya maksimal nenek itu 2. Nenek iya bisa nenek buyut, nenek canggah. Itu nanti kalau misalnya ada yang setara itu maksimal ya 2 itu. Kalau misalnya nenek ada 2 maka dibagi ya seperenam dibagi 2. Sebagaimana istri itu berapa maksimal
seperempat. Istrinya ada 4 berapa? Ya bukan seperempat, bukan. Ya seperempat dihitung 4 sudah. Paham? Seperti itu. Baik, yang ke-7, ayah. Ayah memiliki 3 kemungkinan. Pertama, 1/6. Ya, ayah dapat 1/6 jika mayit memiliki keturunan laki-laki, baik anak laki-laki maupun cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah. Maka bagian ayah 1/6. Dan ini tidak ada penghalangnya sama sekali. Yang kedua, 1/6 dan sisa. Jadi 1/6 dulu, terus nanti kalau ada sisa kasihkan ayah. Jika keturunan mayit hanya perempuan, misalnya keturunan mayit hanya perempuan, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan yang ke bawah, maka nanti 1/2 dan 1/6 dan sisa. Iya, anak perempuannya lebih dari 1, nanti tetap ngambil 1/6 plus sisa. Baik, kemudian yang ketiga mengambil bagian sisa semuanya. Jika mayit tidak memiliki keturunan. Jika misalnya ahli warisnya mayit hanya ayah, maka ya sudah, semuanya kasihkan ayah. Kalau ayah dan ibu, maka maka ibu ngambil 1/3 dulu, 2/3 sisanya kasih ayah. Kalau ayah, ibu, dan saudara laki-laki kandung, ayah, ibu, dan saudara laki-laki kandung, ya saudara laki-laki kandung nggak dapat karena terhalang oleh ayah. Itu dipelajari dalam hajab mahjub ya dulu. Maka saudara kandung nggak dapat, meskipun adiknya, meskipun kakaknya. Kalau ada ayah, ada kakek, maka nggak dapat. Walaupun kakek nanti diperselisihkan, namun pendapat yang kuat kakek juga seperti ayah. Ya, seperti ayah. Ya, jadi di sini ayah tidak memiliki penghalang sedikit pun ya. Artinya apa? Dia pasti dapat. Yang penting masuk dalam syarat-syarat ini 1/6, 1/6 sisa dan sisa. Yang ke-8 kakek. Nah, kakek ini nanti seperti ayah. Statusnya bagiannya seperti ayah, yaitu 1/6, 1/6 dan sisa dan sisa. Syarat-syaratnya sama. Syarat-syaratnya sama seperti ayah, dengan syarat tambahan tidak ada ayah. Kalau ada ayah, dia terhalang. Maka di situ ada penghalang. Penghalangnya adanya ayah. Ya kan? Adanya ayah atau kakek yang lebih dekat dengan mayit. Maksudnya kakek yang lebih dekat dengan mayit itu, kakek itu kan semua laki-laki di atasnya ayah ya. Ya, dari jalur nasab. Maka bisa kakek buyut, ya kan? Seperti itu. Kalau misalnya kakek yang ayahnya ayah masih, terus kakek yang ayahnya kakek kita masih, maka ayah yang kakek itu tidak dapat. Ayahnya kakek itu nggak dapat. Wah buyut itu tidak dapat. Maka terhalang oleh kakek yang lebih dekat dengan mayit. Jadi syaratnya seperti ayah. Ya. Maka ditambah di sini tidak ada ayah dan kakek yang lebih dekat dengan mayit. Ya gitu kan. Hampir sama dengan ayah tadi. Terus 9, saudari kandung. Saudari kandung. Maksudnya saudari kandung itu bapak dan ibunya sama dengan mayit, itu saudari kandung. Jadi ini bisa kakaknya mayit, bisa adiknya perempuan mayit. Ada 4 kemungkinan bagian saudari kandung. Pertama, setengah. Ya, dia mendapat bagian setengah dengan syarat dia hanya 1 orang. Jadi saudara perempuan ini cuma 1 dan tidak ada saudara laki-laki kandung. Nah, kalau ada saudara laki-laki kandung bagaimana? Nanti jadi asobah bil ghair.
dapatnya setengah dari bagiannya lelaki. Itu. Penghalangnya ya ada anak laki-laki, pokoknya ada keturunan laki-laki sama apa? Ada usul laki-laki. Ada ayah, ada kakek, ada anak, ada cucu laki-laki. Maka saudari ini nggak dapat. Total nggak dapat. Kemudian bagian kedua 2/3. Ya, mendapat bagian 2/3 dengan syarat saudari perempuan ini lebih dari 1, 2 orang atau lebih, dan tidak ada saudara laki-laki kandung. Kalau ada saudara laki-laki kandung bagaimana? Jadi asobah bil ghair. Syaratnya sama, tidak ada laki-laki dari usul dan furu. Nah, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Yang ketiga asobah bil ghair. Ya, asobah bil ghair, yaitu ketika saudara perempuan ini bersama saudara laki-laki. Entah jumlahnya berapa, misalnya 1 perempuan, 2 laki-laki, 2 perempuan, 1 laki-laki, pokoknya ada laki-laki, ada perempuan, statusnya sama-sama kandung, maka namanya asobah bil ghair dengan bagian apa? Nanti mendapatkan bagian sisa, ya, mendapatkan bagian sisa dengan bagian 1/2. Dari bagian pasti menjadi bagian sisa itu nanti. Ya, jadi lebih kecil. Kalau jadi asobah bil ghair ini jadi kecil. Nah, lebih gede 2/3 loh. Bahkan lebih gede setengah. Kalau nanti asobah bil ghair ini mesti nanti dari kecil bilangannya. Karena harus berbagi dengan saudara laki-laki bahkan separuhnya. Itu pun nanti mengambil sisa dulu. Nek nggak ada anak, nggak ada saudara laki-laki kan langsung pasti itu setengah, 2/3 kan gitu. Angkanya diutamakan. Tapi ketika ada saudara laki-laki kandung, maka ya wis didum yang lain dulu, baru nanti sisanya berapa dibagi dengan saudara laki-laki. Itu pun nanti separuhnya dia. Bisa jadi lebih kecil sekali, dan pasti itu lebih kecil. Yang terakhir asobah ma'al ghair. Ya, asobah ma'al ghair ini adalah posisi di mana nanti saudara perempuan ini diposisikan seperti saudara laki-laki, yaitu apa? Jadi asobah, menghabiskan harta. Yaitu syaratnya apa? Nah, ada keturunan perempuan, baik anak perempuan, cucu perempuan, ya, dan tidak ada saudara kandung, ya, plus nanti penghalang yang berikutnya apa? Ya, tidak ada laki-laki dari usul dan furu. Jadi keturunannya cuma perempuan. Keturunan cuma perempuan dan tidak ada saudara kandung. Maka nanti dia mendapatkan apa? Bagian asobah ma'al ghair. Lah, ketika asobah ma'al ghair, maka nanti apa? Bagiannya jadi bagian sisa, mengambil semua harta. Misalnya apa? Seorang mayit meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang saudari perempuan. Anak perempuan 1, kemudian saudari perempuan 1. Maka dalam hal ini kita ambil dulu bagiannya anak perempuan berapa? Setengah. Nah, karena anak perempuan dan saudari perempuan itu menjadi apa? Asobah ma'al ghair, maka ini mendapat bagian sisa. Sisa dari semuanya berapa? Ya setengah. Ya, sehingga bagiannya berapa? Ini 1, 1. Harta dibagi 2, anak perempuan dapat 1, saudari perempuan dapat 1. Jelas? Ya. Nah, kalau ada saudara laki-laki bagaimana? Ya ini nanti bersama saudara laki-laki nanti jadi statusnya asobah bil ghair. Ya, bil ghair. Berarti nanti apa bagiannya? Setengah ini dibagi 2 orang, bagiannya anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Ya, seperti itu. Terus saudari seayah. Saudari seayah. Ya, saudari seayah. Ini paling banyak kemungkinannya ya. Ya,
Pertama setengah, kedua 2/3, kemudian tambah 1/6. Jadi hampir sama dengan saudari kandung ya. Hampir sama tadi. Syarat-syaratnya juga sama. Ya, ditambah ini bagiannya 1/6. Kapan dia dapat 1/6? Nah, ketika saudari kandung hanya satu. Saudari kandung hanya satu. Ya, terus tambah syarat yang lain apa? Ya, tidak ada saudara seayah, itu bersama dia. Terus tidak ada, ini sudah apa? Sudah kita jelaskan di sini. Kita bahas satu-satu aja ya. Saudari seayah mendapat kemungkinan setengah. Kapan? Dia seorang diri dan tidak ada saudara laki-laki seayah. Nah, kalau ada saudara laki-laki seayah bagaimana? Dia menjadi asobah bil. Ya. Yang kedua 2/3. Kapan dapat 2/3? Dia ada bagian 2 orang, ya, dia berupa 2 orang atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki seayah. Yang ketiga 1/6. Saudari kandung hanya 1 orang. Yang keempat asobah bil ghair, ada saudara laki-laki seayah. Yang keenam asobah ma'al ghair, ada keturunan perempuan dan tidak ada saudara seayah. Nah, saudari seayah ini mendapat kemungkinan ini dengan apa? Syarat tidak ada penghalang di sini. Maka perhatikan, mendapat kemungkinan setengah, 2/3 dan 1/6 dengan syarat tidak ada penghalang ini. Ya, tidak ada, berarti kalau ada laki-laki dan usul, dari laki-laki dan usul, maka ini tidak dapat, sama sekali nggak dapat, setengah hilang. Saudara laki-laki kandung, ya, ada saudara laki-laki kandung, dia nggak dapat, ya, sama sekali nggak dapat. Saudari lebih dari 1, saudara lebih dari 1, berarti 2, 3 atau yang lain, dan tidak ada saudara seayah, maka tidak dapat sama sekali. Nah, kalau ada saudara seayah bisa jadi asobah bil ghair. Terus saudari kandung yang tidak ada saudari kandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Artinya apa? Kalau saudari kandung itu walaupun cuma 1 orang, ini tadi ya, saya saudara perempuan kandung cuma 1 orang, tapi kalau menjadi asobah ma'al ghair, maka saudari seayah tidak dapat. Jelas? Ya. Jadi saudari seayah itu ketika ada saudara seayah, maka bisa menjadi asobah bil ghair. Tapi kalau tidak ada, maka saudari perempuan seayah ini tidak dapat, terhalang oleh anak perempuan yang jadi asobah ma'al ghair tadi. Kemudian penghalang ketika dia menjadi asobah, sama ini ya, ada laki-laki dari usul dan furu, sama. Ada saudara laki-laki kandung, jelas ini tidak dapat. Ada saudari kandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Jadi bedanya dengan yang di atas cuma itu, saudari lebih dari 1 itu aja, karena itu mengecualikan yang 1/6, dapat 1/6. Ya. Terakhir saudara atau saudari seibu. Ini pembahasannya sama antara saudara dan saudari, bagiannya sama. Bagian pertama 1/3. Kasusnya jika 2 orang atau lebih. Mendapat 1/6 jika hanya seorang. Jadi 1 saudara saja atau 1 saudari saja. Ya, penghalangnya ada laki-laki dari usul dan furu, ada perempuan dari furu. Ya. Itu tidak dapat sama sekali. Kalau ada anak laki-laki kandung bagaimana? Tetap dapat. Apa saudara laki-laki kandung tetap dapat. Saudara laki-laki seayah tetap dapat. Ada anak perempuan yang saudara perempuan yang jadi asobah ma'al ghair tetap dapat. Jadi yang menghalangi cuma itu. Laki-laki dari usul dan furu, terus ada anak perempuan. Keturunan perempuan nanti menghajab total saudara-saudari seibu ini.
Ya, demikian untuk bagian warisan dawul furud dan syaratnya selesai. Enggak. Ya dibaca-baca dulu. Ya. Baru nanti kita praktekkan. Iya. Jadi nanti pada dasarnya semua laki-laki dari kalangan ahli waris itu dapat bagian sisa. Kecuali saudara laki-laki sama suami. Saudara laki-laki saya sama suami. Jadi semua laki-laki dari ahli waris itu bagiannya sisa. Kecuali suami sama saudara laki-laki ibu. Itu bagiannya pasti. Nah, berikutnya itu kan di halaman berikutnya itu adalah apa? Bagian warisan yang menghabiskan apa itu yang mengambil sisa. Itu ada 17. Ini semuanya asalnya dari kalangan apa itu? Laki-laki. Yang dari kalangan perempuan sudah kita jelaskan di sini. Ya, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah itu yang jadi asobah bil ghair atau ma'al ghair. Yang lain? Ada? Kita cukupkan, kita ikut sholat di situ ya. Dah kumat ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.